Setelah itu mahabbah. Pak, sulit ya Pak. Saya untuk bangun malam itu kok sulit. Gimana Pak? Gini, asal sampean mau, ketika mau tidur, njaluk nang Allah. Mau tidur lah iso wudu sik lah iso ya. Lebih utama wudu sik. Kalau iso kate turu lah wudu dhisik. Setelah itu siap untuk tidur. Ya lah iso ya ndonga titik. Biasane sampean ndongane kate tidur. Allahumma ya. Bismika, bismika Allahumma ahya bismika. Wis kowe gak apal. Wis paling enggak no atimu ketika mau tidur pasrahkan diri kepada Allah. Ya Allah, saya tidur ya Allah. Tolong bangunkan. Terserah kamu mintanya jam berapa. Andaikan ya Allah bangunkan saya jam 1:30. Kok kepengen jam 2. Kok jek kepengen 2:30 andaikan. Bangunkan ya Allah. Lek sampean temenan oleh njaluk ngono mintanya seperti itu, yakin pasti akan bisa bangun, pasti. Jalannya macam-macam. Kadang-kadang mbuh terus kepancal koncomu tapi kadang-kadang tahu ono kucing kerah tapi di dekat komplek kamu sehingga kemudian bangun. Atau kadang memang Allah membangunkan kita. Mudah begitu 2:30. Alhamdulillah bangun. Praktekkan dah, coba. Pasti akan bisa bangun itu. Cuman kadang-kadang itu Pak, saya sudah bangun terus. Kok terus males ya Pak, sudah tahu 2:30 terus. Untuk bangunnya aja males ya Pak. Loh, perangi. Begitu bangun, bismillahirrahmanirrahim. Langsung tangi yo. Berdiri yo. Segera wudhu. Ya, ambil wudhu, kemudian sholat. Enak aku. Mari sembahyang terus maca Quran. Akan menjadi tenang hati ini, tenang. Ya. Jadi itu untuk memberi ketenangan hati, sholat tahajud. Yang kedua, rutinkan deres sampean Quranmu. Kebiasaan para sahabat itu ya, orang yang sudah betul-betul cinta Al-Quran, itu akeh para sahabat mahabbah betul dengan Al-Quran. Itu banyak yang sehari so hatam biasa. Ada yang 3 hari sekali hatam. Ada yang seminggu hatam. Ada yang sebulan kali hatam. Wong sing wis mahabbah dengan Al-Quran, koyok ketok menurut orang lain, ngene ku gak soro ta. Sehari 5 juz, 6 juz gak pegel ta. Memang secara fisik koyoke pegel, capek. Tapi ingat kemuliaan Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Semakin dibaca, hati kilo senang, terhibur. Akan merasa manisnya, nikmatnya deres Al-Quran. Saya dulu ketika menghafal itu cek gurung selesai. Ada guru saya yang di sini menyampaikan, tah, engko awakmu lek wis khatam yo, terus lek rutin yo oleh munderes, kalian akan merasakan nikmatnya membaca atau menderes Quran itu. Dan itu nggak bisa diceritakan dengan kata-kata. Terus ya nikmat pokoknya. Ternyata betul ketika pas suatu ketika kita bisa istiqomah itu memang betul semakin banyak deresnya dan istiqomah itu akan semakin tenang hati itu. Makanya suatu ketika ada seorang sahabat itu nangis. Ditanya oleh sahabat yang lain, sampean nangis ada apa? Kehilangan apa? Enggak, saya enggak kehilangan apa-apa. Apa ada saudaramu yang meninggal? Enggak ada. Terus kok nangis terseduh-seduh dan sedih gini?
Apa yang membuat kalian sedih? Jawabnya sahabat ini, saya kemarin ketiduran. Enggak deres, yang biasanya sudah saya targetkan sekian. Saya ketiduran, getun, gelo rasane. Ono sahabat andaikan potongannya kayak ngene monggo mondok nuk kene webet paling. Tapi aku guru pernah menjumpai, satu guru pernah menjumpai. Saya belum pernah menjumpai ngene, ono santri ya kan. Datang ke saya, nangis. Lapo sampai nangis? Maaf Pak, kemarin saya enggak bisa setor Pak. Lapo? Saya ketiduran gak deres. Situ gurung pernah ngene iku. Situ gurung pernah ada yang singin potongan yang ini lho ya. Getun gak deres, getun gak setoran kok gurung pernah saya lihat seperti itu. Pisan gurung tahu. Itu orang yang sudah bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Qur'an. Sehari aja gak deres, getun. Ya. Kemudian ada suatu ketika itu ada yang mengatakan, wis Quran iku cukup diamal, no, gak perlu dihafal, gak perlu diwaca akeh. Pernyataan ini gak semuanya benar. Memang Al-Quran perlu diamalkan, tapi dibaca, dihafalkan ini penting sekali. Ya buktinya diamalkan oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri itu setiap Ramadan itu semak-semakan dengan malaikat Jibril. Para sahabat tadi ada yang merutinkan semacam itu. Ya. Jadi pernyataan Quran cukup diamalkan saja, enggak perlu dibaca. Pernyataan yang enggak semuanya benar. Quran memang diperintahkan untuk banyak dibaca. Bapak Kiai kita, pendiri pondok kita tercinta ini, orang yang luar biasa dalam menjaga Al-Qur'annya. Dulu pernah ya santri-santri yang menangi beliau sering menjumpai. Beliau ini sering tindak nang Jakarta ya, sering nih berangkat ke Jakarta. Gitu beliau begitu naik kereta dari stasiun Jombang, itu mesti mulai maca Fatihah. Terus dalam perjalanan terus sampai stasiun Jakarta, khatam. Itu beliau Romo Yai Sumasar. Pulang pun demikian. Sampai mulai dari stasiun Senen Jakarta, wis mulai maca Fatihah. Terus sampai begitu di Jombang, khatam. Itu luar biasanya beliau dalam menjaga Al-Quran. Sampai saya kesini ini tahun 90 ya. Beliau kalau enggak salah wafat itu tahun 94 mungkin ya. Cik menangi berapa tahun saya. Beliau sampai dalam kondisi sakit ketika itu ya, gerah. Kadang-kadang esok nilai di depan-depan komplek itu pakai kursi roda yang diantar oleh Pak almarhum Ustadz Baidovi. Lihat komplek DS, lihat komplek MA dan lihat-lihat yang lain. Walaupun kondisi sakit semacam itu beliau malam itu ya 1:30 sudah bangun. Ustadz Dowi itu ngodokno banyu, ngodokno air ya. Merebuskan air untuk beliau mandi, untuk beliau siram. Setelah itu setelah beliau siram tahajud. Sudah di kursi roda. Itu sampai menjelang subuh dia tahajud. Maca Quran, ndongakno kita semuanya ini. Makanya saya yakin barokahnya beliau ini. Beliau meninggal, pondok ini enggak kemudian golong tikar, enggak. Tambah terus berkembang, tambah barokah. Saya yakin diantaranya adalah doa dari beliau. Itu dalam beliau menjaga Al-Quran. Makanya sering dulu itu pas habis maghrib gini, beliau ketika memberikan motivasi kepada santri, sering yang beliau sampaikan adalah kepada santri loh. Hari maghrib ini beliau sering menyampaikan hadis, la faqra ma'al Qur'an. Tidak bakalan fakir, enggak bakalan miskin orang yang selalu hidupnya bersama Al-Qur'an. Katanya beliau, makanya anak-anak santri semuanya
Jangan ragu kalian menghafal Al-Quran. Jangan mikir meni-meni masa depan saya makan apa, bagaimana. Yakin Allah akan memenuhi semua kebutuhan kita. Asal kita betul-betul nanti ketika di rumah gelem jogo Qur'ani, gelem mengamalkannya. Yakin Allah akan mencukupi, Allah akan menghandle rezeki kita, akan ngeramut kehidupan kita. Yakin. Ya. Jadi jangan ragu-ragu. Soalnya kadang-kadang ada kena virus. Ini kumang sampean menghafal iku. Terus sampean meneh-meneh gimana masa depanmu? Ono pertanyaan terus bingung. Ya bagaimana ya? Sing yakin Allah yang akan menjaga, akan menjamin rezeki kita. Allah memberikan mulut manusia ini siap nanggung rezekinya. Wong-wong sing gak iman dikei rezeki apalagi kita yang tiap hari deres Quran, mengamalkan kalamullah, yakin Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Saudaraku sekalian, para santri, wis sak iso-isone harapan kita menghafal, mencari ilmu di sini ini berkah. Yang sering dulu disampaikan oleh guru-guru kami di sini adalah mondok no madrasah Al-Qur'ani asal santri ki gelem njogo jamaah. Tertib sekolah, tertib gak mbolosan, sekala ya dilakukan dengan baik, wayahe ngaji sing baik. Yang berikutnya yang ketiga, peraturan yang ada ini ikuti semua dengan tertib, dengan baik. Insya Allah seberapapun ilmumu akan manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan itu semua sehingga mondok kita ini betul-betul diridhoi oleh Allah. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk diri saya dan semua teman-teman yang hadir di majelis ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dan berikutnya mari bersama kita untuk khatmil Quran bersama.